Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Aqua HD. Di video kali ini gue akan membuat atau setting tank untuk ikan cana auranti. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe, juga nyalakan notifikasinya, dan like juga kalau teman-teman menyukai video ini. Karena dengan hal tersebut tentunya akan membuat saya jadi lebih semangat lagi membuat konten tentang dunia akuatik.
Nah teman-teman, jadi hasilnya itu seperti ini. Ini tuh belum selesai ya. Nanti mungkin di video selanjutnya akan gua update dan juga akan gua tambahin beberapa jenis tanaman akuatik yang cocok untuk ikan cana ini. Sebetulnya sih untuk jenis tanaman untuk ikan cana auranti ini ataupun cana-cana lainnya, sebetulnya mungkin menurut saya sih tanaman apa aja cocok ya. Yang jadi permasalahannya itu misalkan nih kita pengen menambahkan atau menempatkan ikan cana auranti ini di tempat tank yang terdapat beberapa jenis tanaman stem plant ya, dan tanaman stem plant tersebut kan pasti akan membutuhkan pencahayaan tinggi, dan tentu juga karena pencahayaan tinggi itu maka kita harus mengontrol alga yang ada di tank tersebut dengan menggunakan beberapa jenis udang ya. Dan salah satu kendalanya itu mungkin karena di tank tersebut kita harus menambahkan udang misalkan ataupun alligator dan ikan-ikan jenis kecil lainnya, mungkin akan habis ya. Buat si ikan cananya sih mungkin gak ada kendala ya, gak ada permasalahan, tetapi yang jadi permasalahannya itu ikan-ikan yang penting ya di tank tersebut ya, salah satunya ikan jenis alligator. Tetapi sih menurut gua sendiri ya, mungkin kalau tanknya itu tank memiliki ukuran yang besar, misalkan 1 meter misalkan 1,5 meter ke atas ya, mungkin akan sedikit lebih aman ya. Karena kan misalnya nih udang-udang kan biasanya penting ya di tank yang untuk pencahayaannya yang tinggi, tapi kalau di tanknya yang besar mungkin si udang itu akan sedikit lebih leluasa ya bersembunyi di tank tersebut. Beda hal lagi kalau kita dengan ukuran tank yang kecil. Nah karena tank ini memiliki ukuran 60 cm, mungkin jenis tanamannya itu yang akan gua masukkan itu nanti di video berikutnya, beberapa jenis tanaman kategori low light ya atau pencahayaan rendah, seperti tanaman kategori Racetes ataupun kategori tanaman rhizome ya, seperti Anubias, kemudian Kadaka dan Palisneria. Dan menurut gue sih kayaknya sih teman-teman sendiri yang butuh referensi untuk membuat settingan untuk ikan cana auranti ini ataupun cana lainnya, mungkin teman-teman bisa meniru ya tank seperti ini atau settingan seperti ini, karena tentunya simple ya. Dari batunya juga, gue menggunakan batu laparok. Teman-teman sendiri pasti tahu ya, apalagi hobi aquascape itu, kalau batu laparok itu pasti teman-teman sudah tahu dia merupakan batu yang paling murah ya di antara jenis batu-batu lainnya. Kemudian dari pasir, gue menggunakan pasir kosmetik. Emang dari dulu sih gue sangat suka ya terhadap jenis pasir kosmetik ini, soalnya kalau kita gabung-gabungkan dengan jenis bebatuan lainnya itu cocok-cocok aja ya. Salah satunya seperti yang sebelumnya gue pernah menggunakan pasir kosmetik ini dengan batu turli ya. Dia sangat cocok. Kemudian yang ini menggunakan pasir batu laparok cocok juga, apalagi menggunakan jenis-jenis batu yang lebih mahal lagi gitu kan, pasti akan sangat lebih menarik. Dan selain itu juga sebetulnya tank ini itu merupakan tank bekas ya, makanya agak sedikit buram kacanya. Sebelumnya itu kondisinya itu seperti ini, dan sekarang hasilnya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat ya hasilnya itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang pengen tahu trik gua bagaimana cara membersihkan akuarium bekas, nanti mungkin next video akan gua bikin ya videonya. Soalnya waktu gua membersihkan tank ini itu udah saya videokan, dan mungkin setelah video ini besoknya akan gua upload ya tentang cara gua membersihkan tank bekas ini. Tank ini tuh gua dapat dari saudara ya, dan dia juga penjual ikan hias, dan tank ini itu sudah berusia sekitar bertahun-tahun ya, pokoknya udah lama banget, sekitar tahun 2016 atau 17 gue lupa, udah lama banget gitu kan. Dan tentunya akan sedikit sulit ya kita membersihkannya. Tapi sekali lagi kalau teman-teman pengen tahu trik gue membersihkan tank bekas ini, teman-teman bisa cek di channel saya nanti ya. Dan selain itu juga teman-teman di video berikutnya nanti
gue akan sedikit menceritakan tentang pengalaman pertama gue memelihara ikan cana auranti ini. Soalnya gue sendiri pernah mengalami beberapa kendala ya, seperti si ikan loncat ke luar tank, kemudian dia pernah terkena penyakit, bahkan dia waktu itu sempat pernah loncat ke keluar tank dan waktunya itu lama banget ya. Kondisi di luar tank itu benar-benar lama banget, dan pas gue masukin dia benar-benar sekarat ya, hampir mati. Dan lebih jelasnya nanti gue ceritakan ya di video berikutnya. Siapa tahu kan bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman yang mengalami kondisi seperti tadi yang saya ceritain. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini aja terlebih dahulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen membuat tank cana auranti ini. Dan sekali lagi gue ucapin, jangan lupa buat klik tombol subscribe, juga like-nya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Dan kalau sudah, saya ucapin terima kasih banyak ya. Cukup sampai di sini aja terlebih dahulu. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.